Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Aini dari kelas 11 AKR 2. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang sampah. Yang pertama mengenai bahayanya sampah. Sampah adalah sisa aktivitas manusia yang tidak dapat digunakan lagi. Sampah jika dibiarkan menumpuk dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama mengganggu kesehatan. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang nyamuk, lalat, dan juga tikus, sehingga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, diare, dan juga kolera. Yang kedua, mencemari lingkungan. Bahan plastik dan bahan kimia dapat merusak tanah dan juga mencemari lingkungan sungai. Jika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, itu dapat menyumbat arus air sungai, sehingga menyebabkan banjir terjadi. Yang ketiga yaitu bau tak sedap. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan bau yang busuk sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu ada perubahan iklim. Sampah organik menghasilkan gas metana yang mempercepat pemanasan global. Yang kedua yaitu jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sifatnya, yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun kering, dan juga kulit buah. Dan limbah ini biasanya digunakan untuk membuat pupuk kompos. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami. Seperti plastik, logam, dan juga kaca. Dan limbah ini biasanya digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Yang ketiga yaitu sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 adalah limbah yang mengandung zat berbahaya seperti baterai, oli bekas, pestisida, dan limbah medis. Dan limbah ini harus dikelola secara khusus agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sampah rumah tangga. Limbah yang berasal dari rumah tangga biasanya ada sisa dapur, botol plastik, kertas, dan juga kain. Yang kedua, sampah industri. Limbah yang berasal dari industri itu ada limbah pabrik seperti bahan kimia dan limbah padat. Yang ketiga, sampah pertanian. Limbah yang berasal dari pertanian itu biasanya ada jerami, pupuk kadaluarsa, dan pestisida. Yang ketiga, sampah medis. Limbah yang berasal dari medis atau rumah sakit biasanya berupa jarum suntik bekas, masker, dan juga botol obat. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Cara melakukan prinsip ini yaitu dengan cara mengurangi penggunaan barang sekali pakai, seperti penggunaan kantong plastik. Dan jika kita akan berbelanja ke pasar, supermarket, kita dapat membawa kantong sendiri untuk pada belanjaan itu. Seperti kita dapat membawa kantong dari berbahan kain. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Cara melakukan prinsip ini yaitu dengan cara memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai. Seperti botol plastik, kita dapat mengisi dengan air isi ulang, tapi sebaiknya kita menggunakan tumbler untuk mengisi air untuk minum. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Prinsip ini dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah menjadi produk baru atau kerajinan tangan, yaitu seperti botol plastik bisa dijadikan seperti rak sepatu, dan kertas bisa dijadikan miniatur atau patung,
dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pemilahan sampah. Di sini saya sudah mempunyai 3 wadah. Yang pertama ada untuk sampah anorganik atau ini untuk seperti plastik. Yang kedua ada sampah B3. Yang ketiga ada sampah organik. Saya akan memilah sampah dan memasukkannya ke wadah yang sesuai dengan jenis sampahnya. Di sini saya akan memilah di sini saya akan memisahkan terlebih dahulu antara sampah anorganik, sampah B3 dan sampah organiknya. Dan ini ada baterai bekas yang sudah lama tidak terpakai dan akan dibuang. Di sini saya sudah pisahkan jenis-jenis sampahnya. Yang pertama ada sampah B3, ini berupa baterai bekas. Yang kedua ada sampah organik, yaitu berupa daun. Yang ketiga ada sampah anorganik berupa plastik-plastikan. Ini masuknya ke limbah rumah tangga. Sekarang saya akan memasukkannya ke tempat yang sudah diberi label. Ada sampah anorganik, sampah B3 dan sampah organik. Pertama, baterai. Saya akan memasukkannya ke sampah B3. Yang kedua ada daun kering. Saya akan memasukkannya ke dalam sampah organik. Dan untuk plastik-plastikan, kita memasukkannya ke dalam sampah anorganik. Dan ini adalah pemilahan sampahnya. Yang pertama ada sampah anorganik, sampah B3 itu berupa baterai. Yang ketiga ada sampah organik. Di sini saya menggunakan wadah yang kecil terlebih dahulu karena akan langsung kita buang. Di sini saya menggunakan wadah yang kecil dulu, dan untuk seterusnya untuk di rumah akan menggunakan tempat yang lebih besar. Sekian video edukasi tentang sampah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.